Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDB 10 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istisri Pranyapademita. 3 digit terakhir saya adalah 242. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Deep Physiology. Jadi Deep Physiology itu adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia itu beradaptasi dengan kondisi ekstrim saat menyelam, terutama pada kedalaman yang signifikan. Saat menyelam akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik yang dimana setiap penurunan kedalaman sekitar 10 meter akan terjadi penambahan 1 atmosfer tekanan. Menurut hukum Boyle, volume gas akan berkurang di bawah tekanan yang menyebabkan penurunan volume paru-paru yang dapat menimbulkan risiko serius jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, jika seorang penyelam itu naik terlalu cepat setelah mencapai kedalaman yang besar, ekspansi gas yang cepat di paru-paru itu dapat menyebabkan pulmonary barotrauma. Selain itu, dinamika pertukaran gas itu menjadi semakin kompleks pada kedalaman yang lebih besar. Tekanan parsial gas seperti nitrogen dan oksigen itu berubah secara dramatis dapat menyebabkan nitrogen narkosis. Decompression sickness juga dapat terjadi jika penyelam itu naik terlalu cepat. Nah, tubuh manusia itu telah mengembangkan adaptasi yang luar biasa untuk menghadapi tantangan ini. Salah satu adaptasi tersebut adalah diving reflex yang mencakup bradycardia dan vasoconstriction of peripheral. Respon ini itu membantu menghemat oksigen untuk organ vital seperti otak, jantung selama periode hipoksia. Namun, meskipun ada adaptasi fisiologis ini, deep diving itu tetap memiliki resiko yang tinggi. Penyelam itu tetap harus waspada dalam mengelola laju kenaikan mereka dan memahami batasan fisiologis mereka untuk mencegah kondisi-kondisi seperti decompression sickness ataupun pulmonary barotrauma. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Atira dengan 3 digit terakhir 254. Baik, selanjutnya adalah dasar fisiologis menyelam atau deep diving. Menyelam atau deep diving dapat meningkatkan tekanan di dalam tubuh sekitar 1 atm setiap kedalaman 10 meter yang dapat memicu paru-paru untuk bekerja lebih keras lagi. Selain itu, tekanan yang tinggi juga dapat meningkatkan resikonya keracunan oksigen yang dapat menimbulkan berbagai gejala seperti pusing dan kejang. Selain itu juga narkosis nitrogen juga dapat memicu tubuh berhalusinasi dan disorientasi. Tubuh juga memiliki refleks dalam menyelam, yaitu detak jantung lebih lambat dan lebih banyak mengalir darah ke organ vital. Untuk kedalaman yang ekstrim, campuran gas diperlukan seperti nitrok dan trimix untuk mencegah tubuh ke resiko keracunan. Dan pada saat di permukaan, dekompresi dilakukan secara bertahap untuk mengeluarkan nitrogen yang ada di dalam tubuh secara bertahap dan mencegah penyakit dekompresi. Adaptasi fisiologis dan menggunakan alat tertentu sangat diperlukan dalam menyelam untuk menjaga tubuh tetap aman di dalam kondisi yang ekstrim. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Arekesodopayana dengan NIM 240 251 1246. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dasar tubuh manusia, yang dimana penyelaman mempengaruhi organ-organ vital seperti paru-paru dan kardiovaskular. Pada kardiovaskular, penyelaman mengakibatkan penumpukan darah di toraks, sehingga meningkatkan preload jantung dan juga cardiac output. Lalu menyelam juga dapat menyebabkan bradikardia dan penurunan heart rate yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan diri untuk mempertahankan oksigen bagi organ-organ vital selama kondisi hipoksia atau kurangnya oksigen. Pada paru-paru itu mengakibatkan tekanan ini mengakibatkan keadaan di mana paru-paru nggak bisa mengempis dengan cepat, sehingga selama penurunan kedalaman laut itu mengakibatkan pertukaran gas dapat terus terjadi, sehingga dapat mengakibatkan gas nitrogen larut ke dalam jaringan tubuh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dokter, nama saya Rafael Jeremia Maxway dengan 3 digit NIM akhir 252. Diving reflex atau mammalian dive reflex adalah respons fisiologis pada mamalia, termasuk pada manusia juga, yang membantu menghemat oksigen selama rendaman dalam air. Ketika wajah terendam dan napas kita ditahan, terjadi 3 perubahan utama, yaitu bradikardia atau penurunan detak jantung, apnea, penahanan nafas, dan peningkatan resistensi pembuluh darah perifer. Perubahan ini mengalir
mengalihkan aliran darah ke organ vital dan mengurangi konsumsi oksigen oleh otot-otot non-esensial, sehingga membantu mempertahankan oksigen bagi organ utama kita selama kekurangan oksigen atau asfiksia. Pada bayi, diving refleks itu lebih intens dibandingkan pada orang dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Tio Mapardana dengan 3 digit NIM terakhir 258. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan decompression sickness. Decompression sickness atau DCS sering dialami oleh penyelam seperti Brett Holt atau scuba divers dan sebagian besar terjadi setelah muncul ke permukaan. Penyebab utama dari DCS adalah perkembangan gelembung dalam jaringan atau darah ketika jumlah tekanan gas terlarut melampaui tekanan sekitar atau supersaturasi. Nah, gelembung-gelembung udara tersebut dapat menimbulkan efek berbahaya seperti mulai dari disfungsi endotel, kebocoran kapiler, kematian sel endotel, hingga aktivasi kaskade regulasi. Kemudian, penyebab utama dari decompression sickness itu sendiri adalah pertama, kenaikan terlalu cepat. Saat naik dengan cepat, tubuh tidak punya cukup waktu untuk melepaskan nitrogen secara bertahap dari jaringan ke paru-paru dan dikeluarkan saat pernapasan. Kemudian yang kedua adalah waktu penyelaman yang lama dan kedalaman penyelaman. Semakin lama dan semakin dalam penyelaman, tentu semakin banyak nitrogen yang akan larut dalam jaringan, sehingga risiko DCS pun semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah kondisi fisiologis. Faktor-faktor seperti obesitas, dehidrasi, kelelahan, atau kondisi tubuh yang tidak fix dapat meningkatkan risiko dari DCS karena mempengaruhi kecepatan gas larut dan dilepaskan dari jaringan. Selanjutnya adalah penanganan dan pencegahan dari decompression sickness. Pencegahan dan juga penanganan dari DCS dapat dilakukan yang pertama melalui dekompresi bertahap. Untuk menghindari DCS, penyelam perlu melakukan dekompresi bertahap, yaitu berhenti sejenak pada kedalaman tertentu untuk memberi waktu tubuh melepaskan nitrogen dengan aman. Selanjutnya adalah dengan kamar hiperbarik. Jika seseorang mengalami DCS, penanganannya dapat dilakukan dengan terapi hiperbarik, yaitu menempatkan pasien dalam ruang bertekanan tinggi agar gelembung nitrogen larut kembali ke dalam darah. Kemudian secara bertahap menurunkan tekanan agar nitrogen dilepaskan secara aman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Muralus Natrajendra dengan NIM 24025111256. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nitrogen narkosis. Jadi nitrogen narkosis yang sering disebut sebagai rupture of the deep adalah perubahan kesadaran yang dapat dibalikkan yang disebabkan oleh pernapasan nitrogen pada tekanan yang meningkat. Biasanya dialami oleh penyelam scuba pada kedalaman yang signifikan. Kondisi ini terjadi akibat inhalasi gas terkompresi, terutama nitrogen, yang menjadi lebih larut dalam jaringan tubuh di bawah tekanan tinggi. Gejala bervariasi mulai dari euforia, gangguan kognitif, disfungsi motor, hingga perubahan emosional. Kemudian untuk mengurangi risikonya, penyelam dapat menggunakan campuran helium oksigen atau heliox, naik perlahan untuk menghilangkan nitrogen dan memantau kondisi mental dan fisik mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risiko kesehatan lainnya, yaitu pulmonary barotrauma. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faustina Laudia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232. Jadi, pulmonary barotrauma ini sendiri adalah cedera paru-paru akibat perbedaan tekanan gas yang sering dialami oleh para penyelam, terutama saat naik ke permukaan tanpa mengeluarkan udara. Nah, kondisi ini terjadi karena gas yang tertahan di paru-paru mengalami ekspansi berlebihan yang sesuai dengan prinsip hukum Boyle, di mana tekanan intrapulmonal meningkat seiring menurunnya tekanan eksternal. Faktor lainnya seperti hukum Dalton dan hukum Henry juga mempengaruhi perubahan gas saat penyelaman, di mana peningkatan tekanan ambien meningkatkan kadar gas terlarut dalam jaringan tubuh. Ketika penyelam kembali ke permukaan, penurunan tekanan gas dapat menyebabkan gelembung gas berlebihan yang berpotensi menyebabkan gangguan dekompresi. Nah, gejala dari pulmonary barotrauma sendiri meliputi gangguan kesadaran, kejang, vertigo, dan defisit neurologis seperti hemiparesis dan toksisitas oksigen. Gelembung nitrogen akibat dekompresi bisa mengganggu sistem vestibular, medula spinalis, dan otak, menyebabkan gejala seperti thoracic myelopathy dan pusing. Selain tenggelam, emboli gas arteri akibat barotrauma paru sendiri dilaporkan terjadi pada 13-24% kasus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ragung Naradia Jambe dengan 3 digit NIM terakhir saya 240. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan persiapan penyelam.
Penyelaman membutuhkan pemahaman mendalam tentang fisiologi tubuh dan adaptasi terhadap tekanan air serta kondisi lingkungan. Adaptasi fisiologis seperti kapasitas volume oksigen maksimal sangat penting untuk keberhasilan penyelam yang dapat ditingkatkan melalui latihan jantung dan paru-paru. Kesehatan fisik yang baik membantu mengurangi risiko kecelakaan dan pemeriksaan kesehatan rutin termasuk tes fungsi paru-paru diperlukan untuk memastikan kesiapan penyelam. Salah satu risiko utama adalah decompression sickness atau DCS yang dapat dicegah dengan pelatihan tentang perencanaan penyelaman dan pengenalan gejala DCS. Dengan memadukan semua aspek ini, pelatihan penyelam dapat dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keselamatan dan efektivitas saat menyelam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan inovasi peralatan menyelam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madya Chandrawardana dengan NIM saya 240-251-1250. Peralatan menyelam modern itu telah berkembang untuk mengatasi tantangan fisiologis. Dengan inovasi utama itu meliputi rebreather. Rebreather itu memungkinkan penyelam mendaur ulang gas yang dihembuskan, juga menghemat gas dan juga mengurangi risiko penyakit dekompresi. Yang kedua yaitu dry suit dan wet suit, di mana fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh dari dinginnya air. Wet suit itu menggunakan neoprena yang memerangkap air hangat, sedangkan dry suit itu sepenuhnya menutupi tubuh dari air. Yang ketiga yaitu ada dive computer. Dive computer itu fungsinya itu untuk menghitung profil penyelaman dengan memberikan panduan real time untuk menghindari penyakit dekompresi. Yang keempat yaitu hyperbaric chamber, yang dimana fungsinya yaitu untuk membantu penyelam yang mengalami penyakit dekompresi dengan meningkatkan tekanan udara untuk mengeluarkan nitrogen dari tubuh. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penerapan deep fisiologi dalam dunia medis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Stevi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Penerapan deep fisiologi dalam dunia medis adalah hyperbaric oxygen therapy, yang merupakan terapi yang melibatkan pemberian oksigen murni di bawah tekanan tinggi, dilakukan dalam monoplace chamber untuk satu pasien atau multiplace chamber untuk beberapa pasien. Di monoplace chamber, ruang diisi oksigen, sementara di multiple chamber, pasien menghirup oksigen melalui masker atau endotracheal tubes, memungkinkan pemantauan pasien kritis. Ada pula efek terapeutik dari HBOT yang didasarkan pada 3 faktor utama. Yang pertama, peningkatan gradien oksigen yang mendorong difusi oksigen ke jaringan. Yang kedua, peningkatan konsentrasi oksigen dalam darah sesuai hukum Henry. Dan yang ketiga, pengecilan gelembung gas dalam darah sesuai hukum Boyle-Mariotti. Ini membantu mengatasi hipoksia jaringan, menyembuhkan luka, dan mengobati nekrosis serta cedera reperfusi. Selain itu, HBOT meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS dan reaktif nitrogen spesies atau RNS yang mengaktifkan jalur untuk pertumbuhan jaringan dan imunomodulasi. Namun, produksi ROS atau RNS yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif dan merusak jaringan. Perkenalkan, nama saya Mary Lydia Tristabria Seran dengan NIM 240-251-1236. Di sini saya akan lanjut untuk membahas perubahan peredaran darah dan jantung selama menyelam. Yang pertama ada disinkroni jantung. Kondisi aritmia ini dipicu oleh aktivasi respons menyelam yang melibatkan bradikardia dan takikardia simpatik. Konflik ini bisa mengganggu ritme jantung dan menyebabkan disinkroni. Tekanan hidrostatik, pemusatan volume darah, dan kompresi paru-paru diyakini berkontribusi pada kondisi ini. Yang kedua adalah involuntary breathing movements atau IBMS. Merupakan kontraksi tak sengaja pada diafragma yang terjadi saat hipoksia dan hiperkapnia. IBM dapat meningkatkan oksigenasi sementara, tetapi tekanan intratoraks yang tinggi bisa menyebabkan risiko barotrauma. Yang ketiga ada kontraksi limpa. Limpa berkontraksi dan menambahkan darah ke sirkulasi yang meningkatkan hematokrit. Peningkatan kalsium peroksida sekitar 5% membantu melindungi dari hipoksia selama menyelam. Yang berikutnya, atau yang keempat, adalah perubahan tekanan arteri. Tekanan parsial oksigen menurun seiring bertambahnya kedalaman. Saat tekanan parsial oksigen di bawah 20 mm Hg, risiko sinkop hipoksik meningkat terutama pada fase akhir muncul ke permukaan. Yang kelima ada regulasi peredaran darah. Vasokonstriktif perifer dan aktivasi simpatis mengarahkan aliran darah ke organ vital seperti otak.
Tujuannya untuk memastikan suplai darah yang optimal ke organ penting selama kondisi stres atau menyelam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Carol Angelique Agnin Setiawan dengan 3 digit terakhir dari NIM saya adalah 234. Saya izin memaparkan mengenai pengaruh dari suhu dan tekanan air terhadap fisiologi menyelam. Yang pertama adalah pengaruh suhu terhadap fisiologi menyelam. Jadi, suhu dari air dapat mempengaruhi banyak aspek dari fisiologi seorang penyelam. Yang pertama, dapat terjadi kehilangan panas oleh karena konduktivitas termal air. Konduktivitas termal adalah sifat suatu bahan untuk mentransfer panas dari suatu molekul ke molekul lain melalui cairan padat atau gas. Biasanya kehilangan panas dalam tubuh manusia terutama disebabkan oleh faktor radiasi dan konvektif, sehingga suhu antara 18-24 derajat Celcius nyaman untuk tubuh yang dikelilingi udara. Sebaliknya, ketika berada di dalam air, paparan jangka pendek pada kisaran suhu tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa atau lebih buruk lagi. Karena air memiliki konduktivitas termal yang tinggi, yang memungkinkan air menarik panas dari tubuh lebih cepat dibandingkan dengan udara, ketika penyelam terjun ke dalam air dingin, mereka dapat mengalami kehilangan panas yang signifikan, yang dapat menyebabkan hipotermia jika mereka tidak terlindungi dengan baik. Hipotermia klinis terjadi ketika suhu inti tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius yang dapat mengganggu kinerja fisik serta fungsi kognitif yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di bawah air. Pencelupan mendadak ke dalam air dingin dapat memicu respons kejutan dingin yang ditandai dengan terengah-engah, hiperventilasi, dan peningkatan detak jantung. Reaksi fisiologis ini dapat menyebabkan tenggelam jika penyelam tidak siap. Sebaliknya, paparan air dingin dapat mengaktifkan refleks menyelam yang mencakup bradikardia dan vasokonstriksi perifer untuk menghemat panas. Refleks ini membantu melindungi organ vital selama penyelaman tanpa bernafas, tetapi juga dapat mempersulit pengiriman oksigen dalam kondisi ekstrem. Begitulah bagaimana suhu dari air laut dapat mempengaruhi fisiologi dari seorang penyelam. Yang kedua adalah dampak suhu air pada kelarutan gas. Suhu mempengaruhi kelarutan gas dalam jaringan secara signifikan. Menurut Henry's Law atau hukum Henry, saat suhu menurun, kelarutan gas seperti nitrogen meningkat dalam jaringan tubuh. Hal ini dapat berarti bahwa penyelam yang berada dalam suhu dingin bisa menyerap lebih banyak nitrogen dan dapat meningkatkan risiko penyakit DCS atau decompression illness saat naik ke permukaan. Status termal penyelam mempengaruhi stres dekompresi dan jaringan yang lebih hangat menyerap gas lebih cepat daripada jaringan yang lebih dingin. Dengan demikian, menjaga kehangatan selama penyelaman dapat menyebabkan peningkatan muatan gas jaringan. Sebaliknya, pendinginan selama dekompresi dapat memperlambat penghilangan gas karena perfusi yang berkurang pada jaringan yang dingin. Lalu, yang kedua adalah pengaruh dari tekanan kepada fisiologi menyelam. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik. Saat seorang penyelam turun ke kedalaman yang lebih besar, ia mengalami peningkatan tekanan hidrostatik, yaitu sekitar 1 atmosfer untuk setiap 10 meter air laut. Tekanan ini memengaruhi beberapa proses fisiologis, dan diantaranya adalah kompresi ruang udara dan perpindahan darah atau blood shift. Peningkatan tekanan mengompresi ruang udara yang terisi udara di dalam tubuh, misalnya paru-paru atau sinus, sehingga memerlukan teknik penyeimbangan untuk mencegah barotrauma. Kegagalan untuk menyeimbangkan dapat mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada ruang udara ini. Pencelupan dalam air menyebabkan perpindahan darah dari jaringan perifer ke rongga toraks akibat perubahan tekanan hidrostatik. Perpindahan ini meningkatkan volume darah sentral, tetapi juga dapat meningkatkan beban kerja jantung karena jantung harus bekerja lebih keras melawan tekanan ini. Yang kedua adalah pertukaran gas dan mekanika pernafasan. Hubungan antara tekanan dan volume gas diatur oleh hukum Boyle, yang menyatakan bahwa pada suhu konstan, volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Saat penyelam turun, terjadi peningkatan kerapatan gas. Kerapatan gas pernafasan meningkat seiring kedalaman, yang menyebabkan konsumsi udara lebih cepat dan memerlukan pemantauan yang cermat. Selain itu, pada kedalaman yang lebih besar, tekanan parsial oksigen meningkat secara signifikan. Sebuah studi menunjukkan bahwa tekanan parsial oksigen arteri meningkat drastis pada kedalaman hingga 40 meter pada penyelam tanpa bernafas dan mempengaruhi ketersediaan oksigen untuk proses metabolik. Lalu, selanjutnya adalah bagaimana adaptasi oksigen tubuh manusia selama menyelam. Yang pertama adalah mekanisme konservasi oksigen dari tubuh kita. Ini terdiri dari banyak hal. Yang pertama adalah refleks menyelam atau diving reflex. Refleks menyelam adalah respons fisiologis yang terjadi ketika seseorang terendam dalam air, terutama air dingin. Perendaman wajah dalam air dingin menimbulkan refleks menyelam yang terdiri dari apnea, bradikardia, vasokonstriksi, peningkatan tekanan arteri rata-rata, dan juga kontraksi limpa.
Refleks menyelam pada manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan suhu air adalah salah satu faktor terpenting. Saat refleks ini teraktifkan, penurunan detak jantung yang signifikan terjadi sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi oksigen. Detak jantung dapat menurun hingga 20-30 denyut per menit pada penyelam-penyelam yang terlatih. Selain itu, pembuluh darah perifer menyempit atau vasokonstriksi sehingga mengalihkan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung, sementara aliran darah ke ekstremitas atau alat gerak upper limb dan lower limb berkurang. Yang kedua adalah pengurangan metabolisme. Selama proses penyelaman, tubuh kita berusaha memaksimalkan penggunaan oksigen yang tersedia dengan mengadakan pengurangan metabolisme. Metabolisme basal tubuh kita dapat menurun untuk menghemat oksigen. Penyelam yang terlatih dapat menyesuaikan laju metabolisme mereka untuk memperpanjang waktu penyelaman mereka. Selain itu, tubuh kita dapat mengoptimalkan penyimpanan oksigen dengan meningkatkan kadar hemoglobin. Hemoglobin dalam darah berfungsi sebagai penyimpan utama oksigen, dan selama penyelaman, kadar hemoglobin dapat meningkat akibat kontraksi limpa yang melepaskan lebih banyak sel darah merah ke dalam sirkulasi. Lalu, terjadi peningkatan kelarutan oksigen dan tekanan parsial oksigen. Saat menyelam, peningkatan tekanan hidrostatik memengaruhi kelarutan gas dalam darah, di antara lainnya adalah kelarutan oksigen dan tekanan parsial oksigen. Hukum Henry menyatakan bahwa kelarutan gas dalam cairan meningkat seiring dengan peningkatan tekanan, dan oleh karena itu, pada kedalaman yang lebih besar, lebih banyak oksigen yang terlarut dalam plasma darah. Selain itu, pada kedalaman tertentu, tekanan parsial oksigen meningkat, memungkinkan lebih banyak oksigen yang diserap oleh jaringan. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko toksisitas oksigen jika tekanan parsial terlalu tinggi. Meskipun peningkatan tekanan dapat meningkatkan kelarutan oksigen, hal ini juga membawa risiko toksisitas oksigen. Dan pada kedalaman ekstrem, konsentrasi oksigen dapat mencapai tingkat yang berbahaya dan menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan neurologis. Lalu, ada juga peningkatan kapasitas paru-paru dan perubahan sirkulasi darah. Jadi selama penyelaman yang berkepanjangan dan pada kedalaman ekstrem, tubuh penyelam meningkatkan kapasitas penyimpanan oksigen dengan adaptasi jangka panjang pada penyelam terlatih, yaitu dapat mencakup peningkatan kapasitas paru-paru. Dan selain itu, dapat terjadi perubahan sirkulasi darah. Selama penyelaman dalam waktu lama, perubahan sirkulasi darah membantu mempertahankan pasokan oksigen ke otak dan organ vital lainnya. Dan selain itu, terjadi penurunan aliran darah ke ekstremitas atau alat gerak. Baik, sebagai penutup saya akan menyambungkan presentasi dari SGD kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Safiera Fungsichon Hanoki dengan 3 digit terakhir NIM 247. Di Physiology mempelajari adaptasi tubuh manusia terhadap kondisi ekstrim, khususnya tekanan tinggi dan lingkungan bawah air. Prinsip-prinsip seperti hukum Boyle dan hukum Henry membantu memahami bagaimana gas berperilaku di bawah tekanan, serta pentingnya pengaturan tekanan untuk mencegah cedera pada tubuh dan menjamin keamanan saat menyelam. Tubuh beradaptasi terhadap tekanan melalui mekanisme seperti diving reflex yang mengurangi detak jantung atau bradykardia dan meningkatkan aliran darah ke organ vital. Adaptasi tambahan termasuk kontraksi limpa untuk meningkatkan kadar hemoglobin dan involuntary breathing movement atau IBM yang semuanya berfungsi untuk menghemat oksigen dan mendukung fungsi tubuh di kedalaman ekstrim. Terdapat beberapa risiko utama saat menyelam termasuk nitrogen narcosis yang mengganggu kesadaran, pulmonary barotrauma akibat ekspansi gas yang berlebihan, serta DCS atau decompression sickness dari pembentukan gelembung nitrogen di jaringan. Selain itu, perubahan suhu dan tekanan memengaruhi kelarutan gas, meningkatkan risiko keracunan oksigen dan kondisi neurologis lain. Namun, teknologi seperti rebreather yang mendaur ulang gas, dry suit dan wet suit untuk mengurangi kehilangan panas, dan dive computer untuk memantau kedalaman dan waktu naik dapat membantu penyelam mengelola risiko selama penyelaman dalam. Hyperbaric Oxygen Therapy atau HBOT juga menjadi metode penting untuk perawatan DCS dan hipoksia jaringan, memastikan keselamatan dalam eksplorasi bawah air yang intens. Sekian presentasi dari SGD kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.